terkait dengan hapus buku, hapus tagih, itu memang diperlukan untuk Himbara dan juga kementerian dan lembaga. Karena kita ketahui di masa lalu ada program-program pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian, dan apabila tidak ada hapus buku, hapus tagih, maka kepada daftar masyarakat petani nelayan yang mendapatkan program dan bermasalah, itu masuk di dalam database-nya di Kementerian Keuangan SLIK, sehingga dengan demikian mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan lagi. Nah, oleh karena itu ini semacam dalam tanda petik moratorium kepada mereka yang pernah bermasalah, dan bagi Bank BUMN hapus buku bisa tetapi hapus tagih tidak bisa. Sehingga dengan hapus buku, hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali, dan kalau bank swasta bisa melakukan itu karena itu swasta, sehingga mereka bisa menghapus buku sekaligus menghapus tagih. Jadi ini murni untuk mendukung Himbara karena jumlahnya sudah cukup besar, dia bisa hapus buku tapi tak bisa hapus tagih. Ini dalam proses, jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan. Ada lagi? Oke, cukup. Ya. Secara bertahap dari Kementerian Tenaga Kerja akan mempersiapkan tentu yang terkait dengan jangka pendek adalah upah minimum, kemudian ada upah sektoral, kemudian juga akan ada pemberitahuan ke para gubernur, yang ini kan siklusnya ada di sana. Namun hal teknisnya kami harus lapor Pak Presiden dulu. Ya. Atau membuat yang baru gitu ya, bekerja dari awal. Nah kemudian dari pariwisata Pak, ada dana pariwisata atau Indonesia Tourism Fund ini. Pertama terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut mengenai tarif penerbangan domestik. Nah tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam Satgas, yaitu Perhubungan dan juga Pertamina. Ini tidak dari awal, kita melanjutkan. Demikian pula Tourism Fund, kita akan terus rapatkan dengan Kementerian Keuangan, karena kita bicara mengenai wadah dan juga jumlahnya. Terkait energi, silakan Pak Balil. Teman-teman media ini paling Mike tahu. aja takut sama Pak Balil. Masuk barang itu. Teman-teman media, menyangkut dengan subsidi BBM, kita memang kemarin dalam rapat ratas Bapak Presiden meminta kita membentuk tim, di mana yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang kan 435 triliun di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari 435 triliun itu untuk LPG itu 83 triliun. Nah kami mentenggarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu diantaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat. Atau ada opsi lain, atau di blending. Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu aja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan. Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede. Angkanya itu ya kurang lebih 100 triliun. Kalian kan nggak pingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus. Itu ya. Masih. Baik, terakhir terkait dengan DHE,
Tapi bilang DHE, PP-nya apalagi Pak yang mau dirubah atau ditambah? PP itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan. Jadi kita sedang persiapkan PP-nya dan sedang dirapatkan, kemudian nanti setelah siap nanti kita akan umumkan. Sedang dibahas ya, lebih lama maksudnya. Ya. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja. Secara khusus tunggu tanggal mainnya itu. Terus kemudian terakhir mengenai industri, pemerintah sedang mempersiapkan terkait dengan bagaimana supaya industri ini kompetitif dan juga bisa terlindungi. Salah satunya tentu langkah-langkah perlindungan tadi sudah disampaikan baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan. Kemudian tentu pemerintah juga membuat kemudian pemerintah juga akan melakukan insentif khusus seperti tadi, insentif khusus padat karya terutama untuk revitalisasi permesinan. Nah, sedang disiapkan skim untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan perbankan dengan Himbara. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu rancangan yang dilakukan itu adalah mempersiapkan semua konsep sampai dengan B100. Tapi sudah belum tentu itu bertahap. Nanti kita akan laporkan. Tapi untuk B40 sendiri beneran di 1 Januari 2020? Insya Allah. Ya, apa turun Pak? Rencananya masih? Sudah selesai di tes dan siap implementasinya. Kaca. Kabarnya ada kabar bakal dialihin ke angsuran rumah gitu loh Pak. Itu benar nggak sih? Enggak benar. Kita lagi mengeksersis kok. Belum ada ide itu, belum ada. Tadi Pak di